Tema hari ini adalah konsisten in fight. Suatu yang paling susah dalam hidup ini apa? Konsisten. Basa Jawane ajek. Wangel, Pak. Banyak orang itu jadi Kristen bisa memulai dengan baik. Tapi banyak juga yang unfinishing well. Betul ya? Memang ada beberapa tipe. Yang pertama ada orang itu memulainya dengan baik banget. Tapi di akhir dia nggak finishing well. Ada orang yang memulainya dengan buruk. Tapi lihat, mengakhirinya juga dengan buruk. Siapa dia? Orang yang disalib di sebelah Yesus. Selama hidupnya dia jadi penjahat. Di akhir juga masih di kesempatan sama Tuhan tetap jadi penjahat. Ada orang masa lalunya buruk. Tapi dia finishing well. Siapa? Rasul Paulus. Tapi jenis yang keempat ini yang luar biasa. Ada orang yang di awal bagus, di akhir bagus. Itu namanya manusia Yesus. Ya. Dan kita mau jadi seperti dia kan? Tapi kalaupun kita sudah punya catatan masa lalu yang buruk. Tapi saya berdoa seperti Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini namanya konsisten. Dan paling susah kita hidup dalam konsistensi. Saya pernah ketemu dan sering ketemu ada orang-orang yang bangga dengan masa lalunya. Orang yang selalu membanggakan masa lalunya adalah orang yang tidak produktif di hari ini. Sepakat dengan saya katakan amin? Orang yang selalu bangga dengan belakang dia pasti gak produktif hari ini. Karena dia nothing to do, gak bisa lakukan apa-apa di hari ini. Makanya yang dibanggakan masa lalu. Kita belajar bahwa konsistensi itu penting. Banyak orang itu banggain masa lalunya begitu keren. Buat apa banggain masa lalu, Pak, Bu? Ya, yang kita banggain hari ini dong. Karena hari ini untuk menata masa depan. Amin, saudara. Jangan bilang ini, aku masa muda loh melayani. Kalau ketemu orang model gini saya selalu bilang, saiki lapo kowe? Halo? Kalau ada orang bilang, wah aku mbiyen Pak pendoa, saiki ngopo kowe? Yuk kita belajar dari satu wanita ini. Yang punya masa lalu buruk. Tapi saya percaya gini, waktu Tuhan pilih kita, Tuhan itu tidak minta CV kita. Kurikulum vitae kita. Hanya dunia yang butuh kurikulum vitae kita. Tempat saudara bekerja, waktu saudara melamar pekerjaan, maka dia membutuhkan CV Anda, betul gak? Dan dunia selalu menuntut yang terbaik dari hidup Anda. Lulusan terbaik, IPK 3, sekian, berpengalaman, punya SIM sekian. A, SIM B, SIM C, ya kan? Mau bekerja sama bla-bla, semua yang terbaik yang dunia tuntut. Tapi waktu Tuhan pilih kita, dia tidak pernah punya catatan CV-mu apa. Semua kita tidak punya CV yang baik, Pak. Ya kita belajar. Injil Matius pasal 15, 21, 28. Saya akan baca secara cepat, saudara bisa perhatikan slide yang ada di depan. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hei ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu apa? Anaknya apa? Sembuh. Siapa yang pengen berdoa dan ada kata seketika itu juga? Semua orang. Tapi seketika itu dengan bangsa Yunani. Sistem politiknya mirip bangsa Yunani. Pemerintah kota seperti Sparta dan Athena yang perkasa. Punya banyak budaya. Abjad Venesia adalah dasar semua abjad di dunia. Budaya mereka tinggi, Pak. Penampilan mereka menarik dan keren. Bak pahatan dewa-dewi di kuil Olympus. Bayangkan, ini perempuan dari strata sejarahnya keren gak? Keren.
dibandingkan bangsa Yahudi pada waktu itu. Bangsa Yahudi kayak apa sih? Bangsa Yahudi adalah bangsa pada waktu itu bangsa mantan budak Mesir. Oke, paham? Dijajah Roma. Jadi budaknya Roma, kekayaannya dirampok. Mereka hidup dalam apa? Siapa yang bilang dijajah itu enak? Enggak ono enake, Pak. Iya kan? Enggak ono enake. Nah, waktu saudara melihat kondisi sejarah Siro-Venesia ini dan bangsa Yahudi apa benak saudara? Loh, Yesus dari bangsa yang model kayak gini menghina bangsa yang tadi lebih keren. Kira-kira Bu, Pak, kowe nek dihina wong sing luwih kere dari hidupmu piye perasaanmu? Oh, biasa wae. Enggak ono, Pak. Ya kan? Kita akan marah, Pak. Anda dihina karyawanmu, perasaan gimana kalau Anda bosnya? Marah, Pak. Dan lihat perempuan ini tidak menunjukkan kemarahannya. Wow, keren gak? Dia dari strata bangsa yang lebih keren. Harusnya dia kalau marah dia mulai, kamu jangan ngurus saya ya. Bangsamu gak lebih baik dari bangsaku kok. Halo, paham maksud saya? Tapi perempuan ini mengajarkan sebuah nilai. Bahkan perempuan ini terus menerus mengikuti Yesus. Bahkan ayat yang ke-22, sudah bisa melihat dikatakan di sana, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 25 juga dikatakan hal yang sama. Perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolong aku. Dari pelajaran perempuan Siro-Venesia ini saya mendapatkan 3 kebenaran yang saya pengen share buat saudara. Yang pertama gini, ketika Tuhan seolah-olah diam, dia sedang menguji iman kita. Waktu saudara melakukan sesuatu dan minim pujian, sebenarnya disitulah imanmu berfungsi. Kalau saudara melakukan sesuatu dan hanya menunggu pujian, nggak butuh orang beriman, Pak. Halo, perempuan Siro-Venesia itu ngajari kita. Waktu saudara udah melayani dan gak dipuji, pujian bukan yang kita cari. Karena kemuliaan hanya milik Tuhan. Sepakat katakan amin? Ya. Lihat. Banyak orang melayani pengen pujian. Dan wanita ini waktu dia merengek-rengek sama Tuhan. Tuhan cuma menentok. Bisa bayangin gak? Kalau saudara sedang minta tolong orang. Dan orang itu diem saja dan Anda sangat butuh. Apa respon saudara? Wanita ini ngajari. Ketika Tuhan seolah-olah diam. Dia sedang menguji iman Bapak saudara. Waktu kita sudah berdoa puluhan tahun. Dan kayaknya surga tidak bicara apa-apa. Dia sedang ajari iman Bapak Ibu saudara. Untuk terus bergantung sepenuhnya kepada dia. Dan wanita ini mengajarkan kepada kita tentang sebuah kata iman. Katakan iman. Gereja ini sedang mengajarkan tentang iman kepada saudara. Kalau saudara membaca kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Urung kok delok, Pak. Iku jenenge iman. Nek wis ana nang ngarepmu ora butuh iman. Kita ini mengajarkan sebuah nilai yang keren banget. Bahkan Alkitab memberikan catatan orang-orang yang pernah mengalami seolah-olah surga diam. Daud pernah berdoa. Dalam Mazmur 13, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus. Orang yang berkenan doanya ngomong apa? Kowe lali toh Tuhan, karo aku. Daud, Pak. Bahkan Ayub juga pernah berkata, sungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, ia tidak kudapati juga. Bayangin, Pak. Jalan ketemu golek Yesus, gak ketemu-ketemu. Diam. Bahkan Paulus ngajari juga, aku sudah berseru. Ya. Dan Tuhan meneng wae, Pak.
Bahkan Yesus pun pernah bilang, Eli, Eli lama sabatani. Pernah diem. Jangan kecewa bila Allah menolak mengangkat masalahmu. Itu berarti Tuhan telah menyediakan kekuatan kepada kita untuk menghadapinya. Tepuk tangan buat Yesus. Ya. Kan bukan Paulus berkata, pencobaan-pencobaan yang kualami adalah pencobaan apa? Ngomong kanan kiri, biasa. Biasa. Terbiasa seperti apa? Waktu saudara membaca kitab Lukas, Yesus terbiasa ada di sana. Di mana? Getsemane. Artinya Yesus sering ke sana. Namanya terbiasa. Jadi pencobaan yang kita hadapi apa? Ngomong biasa. Tidak melebihi. Kalaupun Tuhan gak angkat, pasti dia memberikan jalan keluar dan kekuatan. Setuju katakan amin? Bayangkan iman perempuan ini diuji. Yang kedua saya ingin melihatkan kepada saudara, memperhatikan ayat 26 berkata begini saudara. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada apa? Anjing. Wow. Diumpamakan sebagai apa? Anjing. Walaupun anjing kecil yang lucu dan imut. Kewan ya kewan, menungso ya menungso. Betul Bapak Ibu ya? Iya. Dan anjing itu binatang yang haram bagi konteks orang Yahudi. Orang di luar Yahudi memang pada waktu itu dipanggil anjing. Nah saudara lihat, dia tetap datang. Lo bayangkan wis dikonoke lo tetap teko Yesus. Makanya kalau yang pertama ketika Tuhan seolah-olah diam, dia sedang uji iman kita. Yang kedua, ketika Tuhan seolah-olah menolak, dia sedang uji ego kita. Dia tetap datang. Penolakan buat perempuan Syrophoenisia itu bukan sebuah alasan untuk dia tetap datang kepada Yesus. Bahkan di dalam komunitas kita sering ketemu orang-orang yang gak cocok. Tapi bukan karena tidak cocok sama orang itu, terus kita tinggalkan Yesus. Ya, gak cocok sama pemimpin bukan berarti kita terus tinggalin Tuhan. Wanita ini tidak punya mentalitas itu karena dia sedang mematikan egonya. Saudara lihat Pak, penyembahan terberat dalam hidup kita adalah mematikan ego kita loh. Itu penyembahan terberat Pak. Karena banyak orang itu masih pakai egonya. Disindir marah, itu orang sedang menyembah harga dirinya. Halo? Makanya saya selalu bilang di tempat saya melayani, sekaligus saya akan ngomong di tempat ini. Kalau Anda sudah melayani Tuhan dan masih suka tersinggung, saudara sedang menyembah harga dirimu. Saya punya prinsip, kalau orang sudah melayani Tuhan, mau dia volunteer, mau dia apapun bentuknya, kalau masih suka tersinggung, saran saya cuma satu, singgung dia sampai dia gak tersinggung. Amin? Gak ada amin. Kalau orang udah melayani Tuhan, udah bertahun-tahun ke gereja, masih suka tersinggung, singgung terus sampai gak tersinggung. Kalau masih tersinggung, singgung terus. Sampai dia enggak. Kalau masih tersinggung, singgung terus. Sampai dia pindah gereja. Dia pasti ada di gereja GTI. Gereja Tersinggung Indonesia. Dengan pastor bernama Pastor Baper Milenial. Wong sudah pelayanan kok tersinggungan nih loh. Oleh kanan kiri, bukan kamu yang dimaksud. Amin. Serius dong ngomongnya makanan kiri gak? Gak usah takut tersinggung. Ini khotbahnya sedang menekankan itu. Orang yang egonya mati adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Halo? Ya? Waktu saudara sudah mematikan egomu, Anda itu sebenarnya orang yang lemah lembut dan rendah hati. Dan tahukah saudara, lemah lembut dan rendah hati itu ada hubungannya dengan physically. Orang selalu mengimagekan lemah lembut itu.
Pinara, monggo. Makanya Tuhan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 5, berbahagialah, makarios. Kebahagiaan itu gak dipengaruhi dari luar. Itu makarios. Berbahagialah orang yang lemah lembut, katakan lemah lembut. Karena mereka akan apa? Nah, Yesus juga pernah bicara, Injil Matius 11 ayat 29. Pikulahku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku apa? Lemah lembut dan jiwamu akan mendapat. Jadi ada hubungannya dengan lahiriah lemah lembut tuh. Apakah orang Surabaya enggak lemah lembut terusan? Apakah orang Batak tidak lemah lembut? Karena lemah lembut gak ada hubungannya dengan nada suaramu, bentuk tekstur, enggak ada. Kelembutan dan kerendahan hati merupakan sikap dari dalam. Nah, waktu saya mempelajari bahasa aslinya, kata lemah lembut berasal dari kata Yunani praos, katakan praos. Praos itu artinya tidak mudah terpancing, tidak mudah emosi. Dikit-dikit marah, itu enggak orang yang lemah lembut. Tapi satu definisi yang paling keren, orang yang lemah lembut itu orang yang rela mundur ke belakang supaya orang lain maju. Wow. Jadi kita ini kalau jadi pemimpin itu sangat aman. Karena apa? Rela mundur supaya yang muda maju. Kui iso. Jatinya seorang pemimpin adalah gini, saudara. Waktu saudara mengangkat orang di bawahmu, Anda juga terangkat. Contoh ya, waktu saudara ngangkat, saudara makin tinggi gak? Waktu kita angkat enggak? Tapi waktu ada orang punya potensi, dijejek. Dijejek. Kita makin rendah gak? Dijejek lagi, kita makin rendah gak? Dijejek nih, kita makin rendah, Pak. Lemah lembut artinya orang yang tidak takut memberi kesempatan orang. Halo? Dan saya percaya gereja ini tidak pernah takut untuk memberi kesempatan generasi untuk melayani. Tepuk tangan. Karena pemimpin yang sadar adalah pemimpin yang udah aku rela mundur, anak-anak maju. Ayo maju, kamu keren, kamu bisa. Wah, kalau semua pemimpin kayak gitu Pak, tongkat estafet itu enggak dibawa sampai peti mati. Banyak pemimpin saya temui, tongkat estafetnya itu dibawa sampai peti mati. Pelayanan kita ini bukan lari sprint. Juga bukan lari maraton, tapi pelayanan kita lari estafet. Tahukah saudara aturan lari estafet? Lari estafet adalah lari yang saudara harus menyerahkan tongkat berikutnya sebelum kita menginjak garis finish. Kalau pelari pertama sudah menginjak garis finish, itu dianggap diskualifikasi. Gagal. Anda didis. Jadi sebelum menginjak garis finish, Anda harus lepaskan tongkat itu. Saya menulis buku Jangan Membunuh Generasi. 3 bulan nangis. Saya keliling gereja dari aliran karismatik sampai Protestan nangis. Melihat potensi-potensi generasi yang harusnya bisa naik. Tapi ketemu pemimpin yang unsecure, tidak aman. Dia dibunuh. Orang yang lemah lembut, orang yang rela mundur. Bukan berarti mundur itu dia berhenti pelayanan. Tapi dia rilis generasi berikutnya. Wow. Yang terakhir, ayat 26-27. Alkitab mencatat begini ayat 27, dia berkata begini. Ya, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari apa? Meja tuannya. Yang pertama, ketika Tuhan seolah-olah diam, dia sedang menguji iman kita. Yang kedua, ketika Tuhan seolah-olah menolak, dia sedang menguji ego kita. Yang ketiga, ketika Tuhan seolah-olah mempermalukan, dia sedang menguji hati kita. Ya, dia berkata, ya Tuhan, memang aku anjing kok. Tapi bukankah anjing itu juga berhak dapat remah-remah? Dia orang yang jujur. Wanita itu mampu menjaga hatinya. Banyak orang tidak bisa menjaga hatinya. Kenapa? Karena marah dengan keadaan. Ketika dipermalukan dia langsung emosi. Dalam hidup ini respon lebih penting daripada reaktif. Amin Bapak Ibu. Hidupmu itu harus merespon. Bukan reaktif. Dia sedang uji hati kita. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab kepadanya. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki. Dan seketika itu
Apa saudara? Anaknya sembuh. Orang hanya membaca kata seketika sembuh. Tapi proses ibu ini dipermalukan, didiemin sama Tuhan. Kita kadang-kadang gak lihat. Kita cuman penggal ayat ini. Oh, seketika. Tapi proses untuk jadi seketika itu begitu berat bagi perempuan Sirofenisia ini. Orang yang mampu menjaga hatinya adalah orang yang mampu mengerti perasaan tuannya. Jadilah orang-orang yang mampu menjaga hati, saudara. Kalau Alkitab itu berbicara tentang hati, artinya bukan bagian kecil dari tubuh. Tapi Alkitab sedang berbicara tentang seluruh area tubuhmu. Jadi waktu kita menjaga hati kita, artinya Tuhan saudara, kamu mampu menjaga seluruh hatimu. Nah saya percaya pembelajaran yang kita ambil dari perempuan Sirofenisia ini adalah waktu kita dipermalukan. Sebenarnya Tuhan sedang uji hati kita. Saudara, mari kita belajar perempuan Sirofenisia ini. Siap lemah lembut? Siap rendah hati? Saya percaya iman saudara akan mengalami kenaikan. Ketika saudara tahu bahwa ketika Tuhan diam, dia sedang uji imanmu. Waktu dia diam, apakah saudara akan selalu berharap sepenuhnya kepada Tuhan? Yang kedua, waktu Tuhan seolah-olah menolak, dia matikan kedagingan kita. Karena kedagingan kita ini yang jadi penghambat untuk kita maksimal di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan seolah-olah mempermalukan, dia sedang menguji hati kita.